Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bayu Creator. Ya, di kesempatan kali ini seperti yang kalian sudah ketahui, di hadapan saya ada sebuah paket. Kita di kesempatan kali ini kembali akan unboxing dan review suatu produk yang ini sangat berperan aktif nanti ketika saya membuat konten ataupun perjalanan konten saya ke depannya guys. Apa barangnya? Tetap ikuti terus video ini sampai akhir. Dan bagi kalian semua yang baru datang ke channel saya, langsung saja dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan info menarik dan terbaru dari kami guys. Oke, kita akan unboxing sebuah paket yaitu hard disk eksternal. Ini besarnya adalah 2 TB ataupun 2000 GB guys ya. Yang saya beli di marketplace Shopee dengan harga kisaran sekian. Nanti harganya saya akan kasih tahu. Dan bagi kalian semua yang ingin membelinya, untuk link ada di deskripsi ya. Saya telah sertakan link pembeliannya. Oke, kita langsung saja ke unboxingnya ya. Ini pertama kali saya unboxing hard disk eksternal sebesar ini guys. Sebetulnya saya sudah mempunyai hard disk eksternal dengan besaran 500 GB dan itu harganya dulu di tahun 2017. Jadi saya belinya di tahun 2017 harganya kisaran 600.000. Dan kalau yang ini itu ya bisa kalian kalikan. Nah, namun ini di 2021 saya akan unboxing kembali. Ya bukan kembali, kalau dulu saya nggak unboxing ya guys ya. Saya akan mengunboxing sebuah paket dari hard disk eksternal. Dan untuk mereknya adalah Seagate ya, ataupun tulisannya adalah Seagate. Maaf kalau saya salah sebut. Oke, kita langsung saja ke unboxingnya. Namun sebelumnya, jika kalian belum subscribe, langsung saja guys dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Oke, kita langsung saja ke unboxingnya. Jadi untuk paket yang nilainya sampai jutaan ataupun yang berharga itu dari kurirnya, ini saya menggunakan paket pengiriman dari Cepat. Itu mengharuskan kita memberikan ataupun identitas kita ikut difoto oleh sang kurir guys ya. Jadi di sini ada tulisan wajib diterima, yang bersangkutan foto diterima dan KTP. Oke, saya akan tunjukkan kepada kalian, bisa kelihatannya guys. Oke, kita langsung saja buka. Jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Oke, kita langsung saja. Dan untuk packagingnya ini lumayan solid ya guys. Namun menurut saya tidak yang paling solid karena ini elektronik ya, dan bentuknya adalah hard disk yang di dalamnya itu suatu piringan ya, magnet. Jadi ketika terbentur ataupun apa, dia pastinya akan mengalami yang namanya kerusakan. Jadi kalau kalian mempunyai suatu hard disk eksternal itu harus dijaga baik-baik ya, sebagaimana binatang peliharaan kalian ya. Kalian pun harus rawatnya. Oke. Ini hanya terbungkus dengan bubble wrap saja tanpa ada yang istimewa dan langsung terbuka ya guys ya. Nih. Oke, kita langsung buang saja. Singkirkan dulu. Jadi ini merupakan hard disk eksternal dari Seagate, yang mana ini adalah expansion ya, portable drive for your PC ya. Dan ini besarnya adalah 2 TB ya guys. Jadi ini yang saya beli dari marketplace nya Seagate official. Dan untuk harganya adalah yang kemarin saya beli adalah Rp1.025.000 dan dapat gratis ongkir, potong 20.000 dan jadi 4.000, jadi harga total akhirnya adalah Rp1.029.000. Dan satu tips untuk kalian semua yang ingin membeli suatu elektronik, contohnya adalah hard disk ataupun memori ataupun kamera, usahakan kalian itu belinya di marketplace yang sudah terindikasi baik ataupun mempunyai komentar dari konsumennya itu baik. Nah, lebih amannya lagi kalian itu belanja di marketplace-nya langsung guys, ataupun toko officialnya. Nah, ini kalau saya itu kemarin belinya di toko official Seagate langsung. Nah, untuk nama tokonya adalah Seagate Official Shop ya, ataupun Seagate ID. Nah, nanti untuk linknya sudah saya sertakan di bawah guys. Oke, kita langsung saja ke unboxingnya guys. Jadi ini masih tersegel ya, masih rapi segelnya. Bisa kita gunting saja ya guys ya.
Nah, oke. Apa yang kita dapat dari paket penjualannya ya? Barangkali ada bonus-bonusnya ya. Biasanya sih cuman kabel USB doang ya. Dan sebentar kita lihat belakangnya, ternyata ini suatu spesifikasi singkat ya. Dan ini menggunakan bahasa Inggris. Maaf, bahasa Inggris saya itu lumayan ya, begitulah ya. Dan ini kompatibel untuk USB 3.0 dan 2.0. Kebetulan laptop saya itu menggunakan masih USB 2.0. Nah, doakan tahun ini, tahun depan ya guys, saya sudah mempunyai laptop yang bisa untuk editing ya. Tentunya sudah mempunyai port USB 3.0 sehingga ketika transfer data itu semakin ngebut dan semakin ngegas. Oke, makanya buruan bagi kalian semua, dukung channel ini, subscribe segera karena subscribe itu gratis. Oke, sudah kosong kardusnya. Untuk kardusnya ini sangat minimalis dan sangat keren juga ya. Di sini juga ada MFV Indonesia ya. Jadi ini original ya, dari tokonya langsung ya. Bisa kalian lihat ini dari bodi depannya itu ada suatu stiker yang kelip-kelip. Nah, ini mungkin menandakan bahwasanya barang ini adalah original. Jadi bagi kalian semua yang ingin membeli, saya sarankan ke toko officialnya langsung. Memang terkadang lebih mahal, namun ini lebih hati-hati dan lebih terjaga ya guys ya. Ini yang kita selalu senantiasa jaga ya. Jangan sampai kita beli elektronik di suatu toko, nah kemudian tokonya tidak bertanggung jawab, sehingga apa yang kita beli kemudian karena tidak ada pertanggungjawaban dari toko, akhirnya berakhir kerusakan. Kita mengeluarkan uang, yang kita dapat adalah barang rusak. Tentunya tidak mau kita. Oke, di sini ada buku petunjuk ya tentang cara penggunaan dari hard disk eksternal sedikit itu sendiri ya. Ini bahasa Inggris, bisa kalian baca, namun untuk menggunakannya tidak sangat mudah, dengan colok ke laptop santai. Oke, selanjutnya di sini ada juga review. Nah, ini saya nggak tahu ya buku apa ini. Saya tunjukkan kepada kalian, ini semuanya menggunakan bahasa Inggris. Oke, berikutnya kita mendapatkan unitnya itu sendiri, yaitu hard disk eksternal sedikit 2 TB. Nanti kita akan lihat di laptop saya apakah benar-benar 2 TB atau cuma 1 TB ya. Kita mendapatkan kabel USB penghubung ke laptop menggunakan USB 3.0. Kemudian ini yang ke harddisknya itu sendiri. Nah, ini saya nggak tahu namanya. Bagi kalian yang tahu yang namanya, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya inilah unitnya ya, USB driver external hard disk sedikit 2 TB ya, 2 TB ya, 2 tera 2000 GB guys ya. Ini yang akan membackup seluruh file-file kenang-kenangan saya. Nanti saya akan backup di sini guys ya. Oke, mungkin kalian semua tidak mengetahui apa itu sebenarnya hard disk. Hard disk itu ibaratnya suatu penyimpanan yang letaknya di luar dari PC ataupun PC PC kalian ya guys, ataupun PC ataupun laptop kalian. Nah, ini bisa dibawa kemana-mana selama kalian mempunyai hard disknya ini. Nah, ini juga kompatibel untuk laptop, semua laptop yang mempunyai kabel USB 3.0 ataupun 3.0 ataupun 2.0 seperti hanya laptop saya. Nah, jadi kompatibel banget, asalkan kalian jangan sampai membantingnya. Nah, jika kalian masih bingung, kalian mungkin punya flash disk yang bentuknya kecil. Nah, ini adalah bentuk besar dari flash disk. Namun ketika flash disk itu menggunakan transfer data ibaratnya seperti SSD, jadi tidak ada komponen yang berputar di dalamnya. Nah, sedangkan hard disk itu masih mempunyai komponen yang berputar. Oke guys, kita lanjut kembali. Tadi maaf, kamera saya mengalami over penyimpanan ya, jadi penyimpanannya penuh. Dan sekarang kita lanjut lagi. Ya, jadi untuk hard disk sendiri itu ada 2 yang kita sambung tadi, bentuknya adalah SSD maupun HDD. Nah, kalau yang saya punya itu HDD. Nah, mungkin kita akan bahas di kesempatan yang akan datang apa bedanya HDD dan SSD. Yang sekarang kita fokuskan adalah kita langsung saja buka unitnya dan kita langsung cek bagaimana kecepatan data transfer dari sedikit 2 TB ini, dan kita akan cek dalamnya apakah benar 2 TB atau masih ada kurangnya guys. Dan untuk cara pemasangannya tinggal kalian ceklekan aja ke
di sini ada dongle USB, bentuknya USB, dan selanjutnya untuk konektornya kalian langsung colokkan ke laptop kalian guys ya. Dan ini laptop saya masih menggunakan teknologi USB 2.0. Nah, kita akan lihat bersama-sama bagaimana kapasitasnya, apakah dia benar-benar mempunyai kapasitas 2 TB atau tidak. Nah, bisa kalian lihat di layar monitor saya ini adalah 1,81 TB ya. Jadi memang begitulah harddisk isinya. Jadi terkadang 2 GB ya tidak pasti penuh 2 GB ya. Bagi yang tahu silahkan isi di kolom komentar kenapa seperti itu. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan apa yang saya beli, baik itu flash disk maupun memori, bentuknya adalah 32 GB namun hasilnya tetap bukan 32 GB ya. Dan ini memang betul ya, sudah 2 TB. Dan jika kalian buka itu ada seperti petunjuk seperti ini. Saya dulu juga mendapatkan seperti ini. Ini menunjukkan salah satu indikasi bahwasanya harddisk kalian itu adalah original asli dari produk Seagate ya. Ini kalau yang Seagate. Oke, kita langsung saja akan uji coba transfer. Yang pertama di sini saya sudah siapkan beberapa video. Yang pertama adalah 1,16, 1,30 GB dan 3,10 GB dan 800 MB, dan sebuah program instalasi Windows 7 2,38 GB. Nah, kita akan mulai dari yang terkecil dulu guys ya. Mungkin kita akan coba 2 saja ya, ataupun 3 nanti. Untuk pengetesan yang pertama kita akan tes dengan video yang mempunyai kapasitas 800 MB guys. Kita langsung saja transfer ke Seagate Triple DG ya. Nah, di sini belum menyatakan. Nah, di sini ada sudah keterangannya dia 25 second, artinya 25 detik saja ya. Dan untuk kecepatannya 23, ya kisaran 24 naik 24 MB per second ya. Ya kisaran 24-an ya. Ya bisa kita sebutkan seperti itu, 10 second. Nah, jadi normal saja walaupun dia masih, laptop saya menggunakan USB 2.0 ya. Maaf, bukan 3.0. Selanjutnya kita akan uji coba dengan yang mempunyai kapasitas 1,30 GB. Nah, oke, kita coba dulu lihat apakah filenya masuk. Nah, ternyata ada di sini 800 MB ya. Kita ke uji coba selanjutnya. Nah, oke, kita langsung saja transfer. Oke, masih menghitung berapa waktunya. Ternyata waktunya hanya 60 detik saja guys. Dan ini baru pertama kali saya memakai Seagate yang seperti ini. Kalau generasi yang sebelumnya yang saya punya, walaupun bentuk kardusnya itu sama, itu biasanya tidak menghabiskan waktu sekian detik ya. Dan ini sangat menarik. Untuk kecepatannya rata-rata masih sama, kisaran 24 MB per secondnya. Nah, ini sangat mantap ya. Jadi untuk transfer data 1,30 GB itu hanya menghabiskan waktu 60 detik saja guys ya. Jadi ya lumayan ya, walaupun laptop kalian masih menggunakan teknologi USB 2.0. Nah, oke, kita yang ketiga akan uji coba dengan video yang mempunyai kapasitas 3,10 GB. Yang terakhir kita coba dengan aplikasi ya guys. Oke, kita selanjutnya akan uji coba dengan video yang mempunyai kapasitas 3,10 GB. Nah, oke, kita langsung saja transfer ke harddisk eksternal. Nah, oke, kita akan lihat. Nah, dia menghabiskan 22 menit, 15 detik ya guys ya. Jadi ketika kita mempunyai video yang mempunyai kapasitas 3,10 GB itu dia menghabiskan waktu 2 menit, nah 15 detik. Dan itu pun selang waktu yang ini tinggal 1 menit ya. Biasanya tidak normal, tapi ini untuk grafik kecepatannya pun normal, di kecepatan sama 24 sampai 25 MB per secondnya guys ya. Jadi masih stabil ya guys, maklum lah masih baru. Nah, namun ketika pengalaman saya pakai di harddisk yang lama itu ya tetap segitu guys ya. Jadi ketika pengirimannya kalian di level seperti itu, di level pertengahan, dia akan senantiasa konsisten.
Oke, tadi maaf kabelnya terkena ya, jadi berhenti. Nah ini kan, oke kita skip saja. Nah ya, maaf, ini kabelnya tadi tersentuh oleh saya. Nah oke, kita lanjut saja. Yang terakhir adalah kita langsung saja ke Windows ya guys ya. Ini mempunyai kapasitas 2,8. Berapa lama? Nah ternyata 2 menit saja guys ya, masih berarti masih tidak jauh beda dengan video yang mempunyai kapasitas 3,10 GB tadi ya. Jadi bagaimana sih, apakah ini masih rekomendasi atau tidak? Menurut saya ini sangat rekomendasi. Dengan harga 1 jutaan kalian sudah mendapatkan harddisk eksternal 2 TB ya, walaupun kalian bisa membeli harddisk eksternal yang SSD yaitu mendapatkan mungkin 500 ataupun 600 GB, saya kurang tahu. Namun dengan penyimpanan 2 TB ini menurut saya sudah sangat luas banget bagi kalian yang pemula ataupun traveler pemula seperti hanya saya, ataupun YouTuber pemula, konten kreator pemula. Ini sudah sangat cukup banget guys. Jika kalian masih kurang, kalian bisa menambahnya yang 4 TB ataupun ya sekian terabyte. Nah mungkin sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menjadi referensi kalian untuk pembelian harddisk eksternal ataupun elektronik lainnya, seperti hanya yang telah saya sampaikan tips triknya yang tadi sedikit ya guys. Oke, saya Bayruni Hidayat di sini undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.